Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan meluruskan pengajaran dari Ustadz Yahya Waloni lagi. Nah, kali ini apa sih sebenarnya yang saya mau luruskan? Yaitu tentang statementnya Ustadz Yahya Waloni yang membuat narasi guys, seakan-akan bahwa pendeta-pendeta di Kristen itu menipu umatnya atau menipu jemaatnya. Menipu dalam hal apa? Menipu dalam hal sunat guys. Menurut Yahya Waloni, para pendeta menyembunyikan bahwa Yesus itu bersunat, sehingga mengajarkan kepada jemaatnya supaya jemaatnya nggak bersunat karena Yesus nggak bersunat. Seakan-akan begitu bangunan narasinya. Padahal apa yang disampaikan Yahya Waloni ini jelas tidak sesuai fakta yang ada di lapangan. Dalam kalangan Kristen sendiri tidak seperti itu. Tapi mari kita nonton videonya supaya lebih jelas lagi guys. Orang Yahudi itu sampai sekarang anak laki-laki lahir umur 8 hari disunat. Sampai sekarang kaki kirinya diangkat, dikangkang, kemudian disunat. Begitulah Ismail disunat, Ishak disunat, Yakub disunat, sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh kakeknya Abdul Muthalib disunat. Jadi kalau kita mengikuti hukum Allah, ada satu perintah dalam firman yang diturunkan Allah kepada para nabi, yaitu sunat. Saya ceramah di Makassar, ada yang tersinggung. Masjid di sebelah orang Kristen. Bohong itu Yahya itu. Tuhan saya tidak disunat. Tuhan saya itu dibaptis. Marah-marah dia. Pak RT lapor sama saya, Ustaz. Ada yang komplain, ada yang marah. Katanya Yesus tidak dibaptis, tidak disunat, tetapi dibaptis. Loh, saya menyampaikan sesuai dengan isi kitab dia. Tapi dia marah-marah itu. Di mana orangnya? Ayo kita ke rumahnya. Sampai ke rumahnya saya tanya, kau marah-marah tadi? Iya. Marah-marah kenapa? Masa kau bilang Tuhan saya disunat? Yang disunat itu orang Islam. Hei, ada berapa kitab di rumahmu? Ada 5, tambah 20 lagi. Tambah 20. Coba kau baca Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8 anak itu disunat dan diberi nama Yesus. Dibaptis atau disunat? Iya ya. Kita Bible kebawa saya tampilin satu kali kepala. Jangan marah sama saya, marah tanyakan kepada pendetamu sebelum protes sama saya. Oke, dari video tersebut setidaknya 2 hal penting yang disampaikan Ustadz Yahya Waloni. Yang pertama guys, orang Kristen dibohongi pendetanya soal sunat. Itu udah jelas seperti yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni. Lalu yang kedua, Muhammad katanya disunat kakeknya, atau nabinya Ustadz Yahya Waloni ini disunat oleh kakeknya, sehingga sebenarnya mengikuti ajaran dalam Alkitab itu menurut dia adalah orang-orang seagama dengan Ustadz Yahya Waloni karena mengikuti praktek sunat ini. Dalam poin ini juga bagaimana Yahya Waloni mencoba membandingkan dengan nabinya Yahya Waloni yang katanya disunat oleh kakeknya. Mari kita dengar sekali lagi. Sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh kakeknya Abdul Muthalib disunat. Dari sini jelas dikatakan bahwa Yahya Waloni memahami, Ustadz ini memahami bahwa nabinya disunat oleh kakeknya tadi ya. Tetapi ada ustadz yang lain mengatakan bahwa nabinya itu sejak lahir sudah bersunat. Jadi nggak ada yang nyunat, tiba-tiba keajaiban terjadi, dia sudah sunat sendiri. Dan bersama kelahiran Nabi ada banyak keajaiban-keajaiban. Dan Nabi pun dilahirkan dengan keistimewaan. Wulida sallallahu alaihi wasallam, dan dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhtunan, dalam keadaan sudah berkhitan. Biyadil iyanayati, dengan tangan pertolongan Allah. Artinya sudah dibuat oleh Allah seperti itu, berkhitan.
Tapi ada yang lain lagi yang mengungkapkan bahwa di dalam kitabnya maupun di dalam pendukung dari kitabnya tidak ada ditemukan satupun bukti yang menunjukkan bahwa nabinya bersunat. Pertanyaan saya bukan mau menjelekkan, pertanyaan saya, yang benar yang mana? Bersunat atau tidak bersunat? Lalu siapa yang menyunatnya? Mungkin ini bisa menjadi perenungan dari Ustadz Yahya Waloni ini sebelum mengajarkannya. Jangan asal ngomong disunat sama kakeknya padahal nggak ada buktinya, kan begitu ya? Sampai ke rumahnya saya tanya, kau marah-marah tadi? Iya. Marah-marah kenapa? Masa kau bilang Tuhan saya disunat? Yang disunat itu orang Islam. Hei, ada berapa kitab di rumahmu? Ada 5, tambah 20 lagi. Tambah 20, coba kau baca Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8 anak itu disunat dan diberi nama Yesus. Dibaptis atau disunat? Iya ya. Kita Bible ke bawah saya tampilin satu kali kepala. Jangan marah sama saya, marah tanyakan kepada pendetamu sebelum protes sama saya. Sebenarnya semua orang Kristen itu tahu bahwa Yesus itu disunat. Tidak ada sama sekali pendeta menyembunyikan ajaran ini. Kami selaku hamba Tuhan selalu menyampaikan bahwa Yesus memang benar-benar bersunat. Bahkan sejak anak-anak sekolah minggu pun sudah diajarkan bahwa Yesus itu memang bersunat. Jadi bangunan narasi yang disampaikan Yahya Waloni ini jelas keliru guys. Dan gini deh, tidak mungkin juga para pendeta menyembunyikan hal ini. Sebab kalau mau baca Alkitab pun sudah di dalam bahasa Indonesia. Yang jelas semua orang bisa membacanya dengan gamblang. Berbeda dengan kitab yang tidak boleh diterjemahkan, berbeda dengan kitab yang tidak boleh dimengerti, hanya bisa dihafal, ya orang gak akan ngerti isinya apa. Tapi Alkitab, bahkan anak kecil yang sudah bisa baca pun pasti dengan gampang akan melihat Alkitab. Salah satunya dalam Lukas 2 ayat 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Di sini orang yang gak perlu pinter pun tahu bahwa Yesus itu disunat pada hari yang ke-8. Sesuai dengan ayat ini Lukas 2 ayat 21, ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Bagaimana lagi cara pendeta mau menyembunyikan ini? Ya jelas gak bisa. Dan memang tidak ada niatan sedikit pun para hamba Tuhan, para pendeta menyembunyikan tentang hal ini. Sebab memang kita tahu bersama Yesus itu disunat. Dari video itu atau statementnya Yahya Waloni ini terlihat nyata bahwa ada tendensius atau kecenderungan Yahya Waloni ingin membanggakan diri bahwa dia lebih tahu dari pendeta-pendeta di seluruh Indonesia ini. Dia tahu bahwa Yesus itu bersunat, dan pendeta-pendeta yang ada di Indonesia ini nggak tahu atau menyembunyikan dari jemaatnya. Padahal kebanggaan yang ini adalah kebanggaan yang receh guys. Anak sekolah minggu aja itu udah diceritain tentang ini. Tapi ya sudahlah, mungkin itu yang dipakai Yahya Waloni untuk membuat namanya makin naik di kalangan jemaat atau umatnya ya guys ya. Sekarang kita lanjut ke yang dua. Sekarang kita lanjut ke poin yang kedua. Kenapa kok Kristen gak bersunat ya? Padahal Yesus bersunat. Nah gini, secara simpel saya bisa menjelaskan bahwa sunat itu bukanlah hal yang sangat-sangat atau terlalu penting di dalam kekristenan. Sebab sunat itu tidak menyelamatkan guys. Loh kok bisa? Ya bisa. Lalu kenapa orang Yahudi itu kok bersunat? Sebenarnya sunat adalah perjanjian atau simbol perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Dalam konteks itu adalah Abraham dan keturunannya, yang artinya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi diikat perjanjian, barang siapa yang masuk ke dalam anggota Yahudi, maka mereka akan disunat. Sehingga itu masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan. Yang kita kenal pada perjanjian lama adalah proselit. Dan perjanjian yang dilambangkan dengan sunat ini sebenarnya sudah digenapi di dalam Yesus.
Yang pertama, Yesus sunat sehingga itu menggenapi apa yang harus dilakukan oleh orang Yahudi turun-temurun, dan Yesus sebagai orang Yahudi secara manusia dia mengikutinya. Yang kedua, sunat sudah tidak berlaku lagi karena apa? Keselamatan bukan terletak dalam sunat ini, tetapi keselamatan terletak hanya di dalam pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi kita mau sunat ataupun enggak, ya tetap aja kita selamat. Yang penting percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat itu. Dan yang harus kita ketahui bahwa sunat itu diberikan kepada orang yang bersunat ataupun yang tidak bersunat sekalipun. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 45, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Dalam ayat itu para temannya Petrus nih semua tercengang, terheran. Kok bisa ya Roh Kudus turun atas orang-orang atau bangsa-bangsa lain yang bahkan mereka gak bersunat. Ya ini menunjukkan bahwa sebenarnya keselamatan pun untuk semua bangsa. Tidak pandang bulu baik dia bersunat ataupun gak bersunat. Dan bahkan karunia roh pun bisa kepada mereka, yang tidak hanya kepada orang yang bersunat. Asalkan apa? Yaitu tadi, percaya akan karya Roh Kudus, percaya kepada Yesus Kristus. Poin yang ketiga yang penting yang ingin saya sampaikan adalah sunat yang paling penting adalah sunat rohani, bukan sunat jasmani. Dalam Roma 2 ayat 29, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Sunat hati adalah tindakan di mana kita menyunat, memotong hal-hal yang buruk yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dalam hidup kita. Tetapi sunat jasmani adalah hanya bagian fisik tertentu yang disunat atau dipotong. Dan yang penting dari dua ini, yang terpenting adalah sunat rohani. Sebab gini, percuma Anda bersunat secara jasmani atau fisik, tetapi kerjaan Anda merampok. Percuma aja. Tetapi bagaimana Anda tidak bersunat secara fisik, tetapi Anda tidak pernah merampok, Anda menolong orang dan berbuat baik? Mana yang lebih baik? Yang lebih baik ya jelas sunat secara rohani. Merampok dibuang, tetapi hal-hal rohani yang terpenting. Terutama adalah ketika kita menyunat hati kita dari hal-hal yang buruk, berhala, Allah lain, tetapi fokus hanya kepada Allah sejati yang menjadi manusia, yaitu Yesus itu sendiri. Oke, dari ketiga poin ini jelaslah menunjukkan bahwa orang Kristen semuanya tahu konsep sunat di dalam Alkitab. Itu udah pasti. Bahkan dalam Kristen pun ada yang bersunat. Salah satu contohnya siapa? Saya juga bersunat secara fisik. Tetapi terlebih dari itu, bagaimana kami memahami bahwa sunat yang terpenting adalah sunat secara rohani, yang mana kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi omongan dari Yaya Waloni yang mengatakan pendeta itu seakan-akan menyembunyikan ajaran sunat ini dari orang Kristen jelas keliru. Apalagi dia bilang, ya tanya aja sama pendetamu, kayak pendeta gak jelasin aja. Kami sudah jelasin bos, sudah jelasin gamblang, bahkan dari mereka masih sekolah minggu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mengenai konsep sunat dalam Kristen ini dapat membuat Ustadz Yaya Waloni sadar, dan juga umat-umatnya dari Yaya Waloni ini berpikir bahwa benar gak sih yang diomongin Yaya Waloni ini. Sekalipun dia ngaku pernah jadi pendeta, tapi dari omongannya saya rasa dia tidak banyak tahu tentang kekristenan. Bahkan hanya hal receh seperti sunat aja dibangga-banggain, kayak dia aja yang paling tahu. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prastio di sini. God be with you all.